Jadi sekolah terbuka ini juga sudah dipetakan sebenarnya sama Dinas Pendidikan. Artinya, eee, cuma kan memang jarak antara SMA 1 Tajur Halang dengan SMA 8 Bogor kan lumayan jauh tuh. Nah itu di antara jarak-jarak itu kan nggak mungkin juga ada beberapa siswa yang, ke induknya itu ke SMA 1 Tajur Halang ini kan jauh sekali gitu ya. Yang paling dekat dengan SMA 8 Bogor kan kabupaten itu Sukaraja, Ya. Sukaraja daerah, Cimandala dan sebagainya, itu Karadenan, itu masih kita, akomodir lah. Mereka masih mau datang karena kan memang kita punya aturan juga ada tatap mukanya. Artinya kadang kita belajar di sekolah induk. Kenapa? Untuk memberikan identitas mereka sebagai pelajar, untuk ya karena itu tadi ini kan karena pendidikan formal, jadi harus standarnya juga standar sekolah formal. Ujiannya sama soalnya, kemudian waktunya juga sama gitu. Jadi sama. Secara Bogorian, tentu kita sudah tahu apa itu universitas terbuka dan jumlah mahasiswa pun rata-rata adalah berasal dari pekerja. Nah, bagaimana kalau hal itu diterapkan di sekolah menengah atas? Apakah juga sama pola pembelajaran dengan universitas terbuka? Kali ini di samping saya ada Kang Muhammad Imam Muslimin sebagai penanggung jawab dari SMA Terbuka Kota Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang. Mungkin bisa SMA terbuka itu apa sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya bukan penanggung jawab ya, karena penanggung jawab itu ada di tangan kepala sekolah. Kalau saya di sini sebagai tim pengelola aja. Jadi SMA terbuka itu selain ada kepala sekolah, juga dia punya tim khusus untuk pengelolaannya, yaitu tim pengelola namanya. Kemudian nanti dibantu oleh para pamong, kemudian juga baru nanti ada namanya guru bina atau guru kunjung. Selanjutnya juga ada istilah baru mungkin yang nggak ada di pendidikan reguler, yaitu TKB atau tempat kegiatan belajar. Jadi SMA terbuka ini adalah salah satu program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang waktu itu mulai digaungkan di tahun 2017. Saat itu untuk mengatasi masih tingginya angka putus sekolah, terutama dari jenjang SMP ke SMA. Ya, jadi ini menjadi alternatif bagi warga masyarakat yang ingin tetap mendapatkan pendidikan formal. Kenapa saya sebut formal? Karena sekolah terbuka ini pendidikan formal. Jadi kurikulumnya, kemudian sistem penilaiannya semuanya formal, tetap mendapatkan pelayanan formal dan walaupun dia memiliki beberapa hambatan gitu. Ya, mungkin bedanya dengan kejar paket C itu apa? Paket C ya. Paket C. Kalau kejar paket atau sekolah kesetaraan itu kan bentuknya adalah sekolah non formal. Jadi sekolah non formal. Kalau sekolah terbuka atau SMA terbuka ini adalah pendidikan formal. Itu yang pertama bedanya. Yang kedua, kalau di kejar paket itu usia tidak dibatasi. Artinya setahu saya usianya maupun dia 30, 45, selama dia memiliki keinginan untuk menyelesaikan pendidikannya itu masih bisa. Tapi di sekolah terbuka ini atau SMA terbuka ini, dia karena dia bentuknya formal, aturan-aturan formalnya masih melekat. Di antaranya harus usia sekolah juga. Usia sekolahnya itu maksimal 21 tahun. Maka ketika mendaftar di kelas 1 atau kelas 10, itu maksimal 21 tahun. Gitu. Yang paling signifikan sih itu. Kemudian yang ketiga, perbedaannya itu mungkin bobot dari pembelajaran di SMA terbuka ini sama dengan SMA reguler. Cuma memang di terbuka ini punya fleksibilitas gitu ya. Artinya bisa belajar mandiri juga, bisa tatap muka. Dan khususnya saya di SMA 8 Bogor ini menerapkan 70% mandiri, 30%-nya tatap muka. Jadi ada tatap mukanya, ada belajar mandirinya, kita menggunakan Learning System Management atau LMS gitu ya. Jadi bisa belajar mandiri gitu. Ya, menariknya adalah siswanya itu rata-rata masih pekerja ya? Jadi gini, kalau terbuka ini nggak cuma yang bekerja aja, bekerja boleh, bekerja. Kemudian juga biasanya ada dari pondok pesantren. Nah, kan di kita ada pesantren-pesantren salafi tuh, yang biasanya cuma belajar agama saja, mau tahfiz saja, atau kitab kuning saja gitu belajarnya. Nah, itu juga menjadi sasaran dari SMA terbuka ini. Kenapa? Karena anak-anak yang punya keinginan untuk menjadi
misalnya menjadi hafizah atau menjadi dai atau menjadi apa, itu tidak boleh terhambat kebutuhan pendidikannya. Maka SMA terbuka hadir untuk memberikan pelayanan sama mereka. Nah, dari pesantren juga selain itu juga ada atlet, mungkin calon atlet. Di kami sendiri di SMA 8 Bogor, di kelas terbuka itu ada beberapa calon atlet yang memang sengaja mengambil kelas terbuka karena waktu latihannya padat gitu ya. Kalau di kelas reguler, waduh, itu bisa bentrok sama jam belajarnya. Tapi dengan di sekolah terbuka ini, alhamdulillah mereka terakomodir karena belajarnya bisa kapan saja, jam berapa saja, yang penting tatap mukanya terpenuhi. Ada berapa total sekarang? Siswanya sekarang di tahun ajaran ini ada 240. 240 dari 3 TKB. Jadi kita punya tempat kegiatan belajar yang dipisah-pisah. Ada yang di Kota Bogor, ada juga di kabupaten. Karena kan kita di bawah kewenangan wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi kita dibolehkan juga mengambil siswa atau TKB yang di luar Kota Bogor. Tapi kami tetap mengutamakan Kota Bogor. Kalau Kabupaten Bogor kan di SMA 1 Tajur Halang ya? Ya, ada di SMA 1 Tajur Halang. Itu gimana itu? Tadi kan bilang dari Kabupaten Bogor ada yang bisa belajar di sana. Jadi apakah kolaborasi dengan SMA 1 Tajur Halang atau gimana? Ya, betul sekali. Jadi sekolah terbuka ini juga sudah dipetakan sebenarnya Dinas Pendidikan. Artinya cuma kan memang jarak antara SMA 1 Tajur Halang dengan SMA 8 Bogor kan lumayan jauh tuh. Nah itu di antara jarak-jarak itu kan nggak mungkin juga ada beberapa siswa yang keinduknya itu ke SMA 1 Tajur Halang ini jauh sekali gitu ya. Yang paling dekat dengan SMA 8 Bogor kan kabupaten itu Sukaraja. Sukaraja, daerah Cimandala dan sebagainya, itu Keradenan, itu masih kita akomodir lah. Mereka masih mau datang karena kan memang kita punya aturan juga ada tatap mukanya. Artinya kadang kita belajar di sekolah induk. Kenapa? Untuk memberikan identitas mereka sebagai pelajar, untuk ya karena itu tadi ini kan karena pendidikan formal, jadi harus standarnya juga standar sekolah formal. Ujiannya sama soalnya, kemudian waktunya juga sama gitu. Jadi sama seperti itu. Ya, kan terbentuk 2017 ya. Awal-awal saat SMA terbuka itu mulai buka kelas itu perjuangan apa yang paling sulit dari pengelola gitu. Terutama meyakinkan warga-warga sekitar dulu kan untuk mengutamakan kepentingan pendidikan. Iya, betul sekali. Jadi 2017 itu saya pastikan lagi ini bukan terbentuk ya. Jadi waktu itu ada edaran dari Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah membuka kelas terbuka. Sebenarnya sebelumnya di Jawa Barat itu ada 2 pilot project. Yang pertama SMA 1 Lewiliang, yang kedua SMA 2 Padalarang. Itu udah dari kementerian langsung waktu itu. Jadi mungkin mereka dari 2007 malah sebelum dari 2017. Nah, ketika 2017 itu ada edaran, ada untuk semua sekolah membuka kelas terbuka karena untuk mengatasi tadi ya tingginya angka putus sekolah. Akhirnya semua Kota Bogor sebenarnya awalnya buka. Dari SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buka. Cuma memang masyarakat kita kan ini masih meremelek gitu, masih belum paham betul apa itu sekolah terbuka. Jadi menganggap ini sekolah atau bukan, apakah ini sekolah terbuka atau nggak pakai C, sampai sekarang masih ketukar-tukar gitu. Pak, saya mau daftar pakai C dong di SMA 8, oh, nggak ada pakai C, saya bilang kayak gitu. Artinya mereka masih ketukar-tukar. Ketika itu juga kita waktu itu pertama kali buka, kita cuma berhasil meluluskan 9 siswa. Oh, 9 siswa. 9 siswa yang semuanya waktu itu full pekerja. Artinya pekerjaan formal ya, sektor formal. Artinya ada kuli bangunan, ada yang bantu jualan ibunya. Jadi memang waktu itu susah sekali meyakinkan masyarakat bahwa ini sekolah beneran gitu. Jadi hambatannya paling itu waktu itu. Ya, tapi sekarang dari 2017 sampai 2024 ini udah ada berapa angkatan total? Udah 8 angkatan. 8 angkatan. Alhamdulillah. Itu rata-rata mereka apakah melanjutkan kembali ke bangku kuliah atau gimana? Ya, alhamdulillah nih. Jadi salah satu tujuan dari SMA itu kan biasanya kalau SMA kan memang diproyeksikan untuk berkuliah ya Kang ya. Artinya dia nggak bukan fokus kerja. Kalau fokus kerja kan SMK ya. Nah, alhamdulillah dari beberapa lulusan kita, khususnya di SMA 8 Bogor, itu sudah banyak juga yang berkuliah. Bahkan ada cerita tentang asisten rumah tangga atau babysitter, yang tadinya babysitter, sekarang malah dia aktif di kampus, di salah satu kampus swasta di Kabupaten Bogor, bahkan jadi penulis jurnal, katanya penulis kedua atau ketiga gitu. Ada juga yang dulunya
mohon maaf ya misalnya sekolahnya nggak selesai karena mungkin bandel, ya karena jarang masuk segala macam, kita kasih kesempatan kedua untuk sekolah terbuka, selesai, bahkan jadi ketua BEM katanya, gitu di kampus swasta gitu. Jadi artinya bisa dibilang membuka peluang ya, Betul, bagi betul, apa bagi masyarakat yang keterbatasan ekonomi, betul. kemudian dengan masuk terbuka, SMA terbuka ini artinya mimpi yang sempat tertunda karena biaya kembali bisa diraih. Iya. Nah ini mengenai soal biaya, kalau biaya di SMA terbuka ini gimana, Kang? Kalau biaya ini nol. Oh, gratis. Ya, nol, Bagaimana gratis. anggarannya? Karena anggarannya dia kan sama dengan reguler. Dia pakai BOS juga. Oh. BOS. Dan kalau di Jawa Barat itu ada BOPD dari daerah ya, atau menyertai BOS gitu. Itu semuanya sudah ditanggung pemerintah. Jadi memang pada awal-awal juga tempat ada orang tua yang begitu, Pak, pas mau ngambil ijazah, Pak ini bayarnya berapa? Saya bilang, nggak usah Bu, gratis, semuanya udah ditanggung. Oh beneran Pak? Bener. Jadi kita maksimalkan untuk terbuka ini kan karena misinya awal tadi menyerap angka anak-anak supaya melanjutkan sekolah, kita paksakan supaya memang sudah tidak ada pungutan sama sekali. Bahkan untuk pembiayaan kita nolkan sama sekali. Kemarin itu kita ada kegiatan P5 di kurikulum Merdeka ini kan ada proyek gitu ya, berkegiatan, ada salah satunya kebinekaan, masak-masak. Itu semuanya kita tanggung dari sekolah, mulai dari bahan-bahan kita yang belanjakan, kemudian dari alat-alat kita sewakan semuanya. Jadi mereka cuma datang dengan tangan kosong, kasih ide, kita kasih modal untuk belanja sayur-sayuran. Mereka lomba masak ya. Pokoknya kita usahakan pokoknya supaya tidak ada pembiaya sama sekali. Iya. Berarti kan kalau SMA terbuka ini kan bisa diberatkan hampir sama kayak UT gitu ya? Hampir sama. Ya. Nah, kalau untuk ujian sendiri gimana? Apakah sama dengan SMA reguler atau mungkin ada beda? Oh, kalau ujian sama. Karena ini kan menginduk ya di sekolah reguler, maka jadwal ujiannya sama, soalnya sama, pengawasnya juga sama dari reguler. Bahkan sebenarnya terbuka ini karena kita berniat untuk Rp0, kita sebenarnya nggak anjurkan juga pakai seragam sekolah. Dibebaskan gitu. Cuma karena mereka ingin merasa bersekolah, mereka inisiatif tuh pakai seragam. Nah, terutama ketika lagi ujian tuh, biasanya mereka siap-siap tuh beli seragam supaya mungkin masuk ke ruang kelas juga di sekolah ketemu teman-teman yang lain juga nggak minder gitu. Gitu aja sih. Berarti kalau waktu belajar kan berbeda dengan reguler ya? Betul. Berarti hari apa tuh untuk waktu belajar tatap muka? Kalau tatap muka kita di hari Sabtu, kadang di hari Minggu, jadi 2 hari. Tapi kalau mandiri itu Senin sampai Jumat online. Kita udah siapkan LMS, jadi semuanya mengerjakan via handphone, kecuali yang di pondok. Kalau di pondok, alhamdulillah dari SMA 8 sendiri sudah memberikan meminjamkan perangkat PC komputer gitu ya. Ada yang dikasih 10 gitu ya. Jadi untuk mereka memudahkan mereka belajar. Jadi bisa mereka belajar bareng-bareng gitu. Jadi bobotnya tetap terpenuhi lah gitu. Ya. Ini menarik nih. Apa di pondok pesantren ya? Iya, betul. Menariknya di sini adalah bagaimana meyakinkan para pengasuh pondok pesantren bahwa ini pendidikan sekolah itu penting loh, selain tentunya kita belajar agama ya mungkin. Cara meyakinkan mereka itu gimana, Kang? Ya, jadi sebenarnya setiap awal tahun ajaran kita keliling tuh, Kang. Di Kota Bogor atau di Kota Bogor diutamakan, ke kelurahan-kelurahan. Kita ketemu Pak Lurah, kemudian atau ada seklurnya kalau nggak ada Pak Lurahnya. Kita sosialisasikan masalah SMA terbuka ini. Alhamdulillah dari flyer-flyer atau dari banner yang kita sebarkan, itu ada yang nyangkut. Memang kita mulai PPDB-nya itu September, bukan Juli. Nah, karena memang pemerintah ini komitmen untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah reguler dulu. Jadi kalau misalnya udah selesai nih PPDB sekolah negeri, kemudian diarahkan untuk masuk ke swasta. Kenapa? Itu kan yang lebih utama gitu kan ya. Nah, kalau udah selesai PPDB swasta, udah pada masuk sekolah, baru tuh tugas kita mengutin tuh anak yang nggak sekolah tuh, mengutin. Nah, di situ kita mulai muter kelurahan-kelurahan. Kita sebarkan, mungkin di daerah kelurahan tertentu ada yang punya, ada di lingkungannya ada pondok atau kenalan pondok. Itu biasanya langsung datang ke kami. Dia nanya-nanya bagaimana prosesnya. Ya kita meyakinkannya seperti itu. Bahwa kan setiap anak ini kan nggak mesti jadi ustadz gitu. Ya, mereka juga harus dibekali dengan skill-skill lain. Artinya, ya taruhlah satu pondok misalnya ada 100 anak, masa semuanya jadi ustadz?
mereka juga kan butuh skill yang lain atau minimal ada ijazah ketika mereka nanti ingin terjun di dunia umum, mereka punya bekal juga. Iya. Dan alhamdulillah Kang, ada juga yang berkuliah akhirnya kan dari pondok-pondok yang tradisional, yang salaf, sekarang udah mulai banyak yang terinspirasi sama teman-temannya yang kuliah. Gitu. Oh iya. Oke. Terus kemudian kalau untuk tadi kan dijelaskan mengenai cara belajarnya, cara ujiannya ya. Terus kemudian untuk ini kalau SMA terbuka ini siswanya apakah mereka yang putus sekolah misalkan dari kelas 1 naik kelas 2 mungkin kalau sekarang kelas ini ya kelas 10 ke kelas 11 itu mereka putus sekolah karena keterbatasan biaya terus kemudian melanjutkan kembali dengan SMA terbuka atau mungkin siswa yang dia lulus SMP untuk melanjutkan ke SMA ini tapi nggak dibiaya jadi nggak sekolah gitu atau gimana? Jadi bisa kedua-duanya kan? Bisa kedua-duanya. Jadi pokoknya kita ini menampung anak-anak yang udah nggak bisa sekolah. Tapi dengan syarat tadi kita dorong dulu masuk ke swasta. Masuk ke negeri nggak bisa, masuk ke swasta. Nanti yang udah benar-benar nggak bisa sekolah, ya itu yang kita pungut-pungutin. Artinya mereka nggak mesti putus sekolah di tengah jalan, nggak mesti. Yang baru lulus SMP pun mungkin yang udah pesimis untuk sekolah di sekolah reguler gitu ya, membayangkan mungkin kalau dari biaya ya mungkin masih bisa kepegang, tapi hari-harian itu kan, walaupun sekolah negeri sekarang pun udah gratis gitu ya, sekolah negeri sudah gratis, tapi kan ketika ongkos kemudian 5 hari kan beda dengan yang kita terbuka cuman 1 kali misalnya tetap muka, mereka bisa ngerjakan di TKB terdekat mereka atau di rumah. Tugas-tugas juga kita mungkin minimalisir yang terlalu membebankan biaya segala macam. Ya, berarti kalau artinya siswanya kan tadi di awal dijelaskan bahwa ada atlet juga ya. Betul. Berarti apakah ini bukan hanya siswa yang dikatakan menengah ke bawah atau ada juga mungkin yang kayak contoh atlet kan. Kan secara kemampuan mungkin atlet sekarang kan sudah dapat bayaran juga ya. Baik kalau prestasi itu dapat bonus ya. Itu apakah SMA terbuka ini buat semua kalangan atau hanya kalangan menengah ke bawah aja? Ya, jadi memang ketika kita PPDB itu kita kan ada sesi wawancara juga. Kenapa sekolah terbuka gitu ya? Artinya kan kita benar-benar seleksi bahwa segmen kita ini jangan sampai tergeser gitu ya dengan adanya terbuka. Ya milih terbuka aja gitu bukan. Jadi kita betul-betul cari siswa-siswi yang betul-betul memang tidak bisa masuk reguler. Nah. Jadi atlet itu juga ada beberapa yang udah pernah coba di sekolah reguler. Kemudian dengan jadwalnya bentrok dia diskusikan dengan gurunya kayaknya nggak bisa, akhirnya dia mundur, kemudian kita masuk terbuka. Jadi tidak hanya yang terbatas secara ekonomi, tapi secara waktu juga, secara sosial. Ada anak yang nggak bisa bersosialisasi ya kan. Pernah kita punya siswa yang nggak bisa bersosialisasi, jadi sosialisasinya kurang bagus gitu ya. Walaupun dia dari perekonomian yang bukan yang rendah gitu ya, biasa lah termasuk biasa. Akhirnya dia lulus, dia ikut seleksi masuk mandiri ITB, diterima di ITB. Bahkan kemarin ada yang diterima di UPI juga. Masya Allah. Jadi kita tetap memperjuangkan kualitas. Nggak bisa bersosialisasi apakah introvert atau emang ini? Wah kalau itu saya kurang paham ya. Artinya ketika kita wawancara, memang anaknya agak pendiam sih, Artinya kan sekolah terbuka ini kan juga ini ya, sekaligus mengajarkan ini ya, kayak tadi yang nggak kurang bersosialisasi akhirnya dia bisa dan keterima di di perguruan tinggi negeri ya. Atau mungkin nilai apa yang diajarkan para guru terhadap siswa SMA terbuka ini? Jadi alhamdulillah nih kita sebenarnya terbuka ini cocok banget nih sama kurikulum Merdeka yang sekarang lagi dimulai. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka ini ada namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang di situ adalah siswa dituntut untuk yaitu mandiri, bergotong royong, bersosialisasi dengan program-program tadi. Jadi kemarin ada kegiatan P5 misalnya dengan tema sehat jiwa raga, itu anak-anak kan dipaksa untuk waktu itu kegiatannya senam sehat. Walaupun dari berbagai pesantren yang berbeda, dari latar belakang, mereka dibikin kelompok yang dengan acak gitu, random. Akhirnya mereka bisa berkomunikasi gitu kan, kemudian mereka bisa bikin tim senam, akhirnya penilaiannya situ. Gitu. Jadi memang kita juga mengajarkan hal-hal yang seperti itu.
Ya, mungkin ke depannya gimana Kang program 2025 dari SMA terbuka ini? Ya kalau kita ya sebagai pelaksana dari Dinas Pendidikan, artinya kita yang di sekolah, kita selama program ini masih dinyatakan harus dibuka, kita akan ikuti. Untuk di SMA 8 sendiri ya kita akan terus perbaikan ya. Tadi saya bilang dari jumlah 9, sekarang 240, sudah ada yang keterima di perguruan tinggi negeri, dan insya Allah nanti kita juga akan lebih meningkatkan terutama dari hal fasilitas ya. Fasilitas kita coba fasilitasi TKB tadi yang disebut TKB supaya anak-anak bisa belajar lebih maksimal lagi. Kalau guru itu dari SMA 8 atau ada dari sekolah lain? Ya, guru kunjung itu dari SMA 8. Nah, cuma ada beberapa guru yang mungkin kita kerjasama dengan guru swasta gitu ya. Jadi swasta dekat ke TKB, dia yang bantu kita buat ngajar gitu. Ya. Mungkin harapan dari SMA terbuka Kota Bogor ini terhadap mungkin bagi orang tua yang masih ragu-ragu ya untuk menyekolahkan anaknya di SMA terbuka apakah? Ya, harapan kita sih kita akan terus mendorong sosialisasi ke masyarakat bahwa sekarang banyak alternatif pendidikan gitu kan. Artinya sekolah terbuka ini bukan saingan dari paket C, bukan. Jadi kalau orang-orang mikir, wah ini saingan paket C dong begini. Oh enggak. Kami memandangnya ini sebagai solusi, sebagai alternatif. Jadi banyak pilihan. Orang tua mau menyekolahkan anaknya di model yang formal, yang reguler, mau yang di paket, mau juga ada yang terbuka. Jadi harapan kami kalau mau sekolah di terbuka dengan beberapa syarat tadi ya, keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, anaknya dengan beberapa syarat itu, jangan ragu-ragu. Ya, kami siap melayani insya Allah. Karena sekolah sekarang prinsipnya lebih pada kepelayanan, bukan lagi kita sekolah sebagai bentuk satuan yang mengatur ini dan itu, bukan. Tapi kita lebih ke pelayanan. Gitu. Artinya ditegaskan sekali lagi SMA terbuka beda dengan paket C ya? Betul, beda. Ini kan artinya siswa yang SMA terbuka masih berkuliah ya? Ada yang udah lulus dari perguruan tinggi belum? Kalau dari sekitar kita udah meluluskan 5 angkatan ya. Harusnya sih masih belum sih ya. 5 angkatan kan berarti 5 tahun ya. Harusnya udah ada. Tapi kalau lihat dari angkatan pertama memang belum ada yang kelacak melanjutkan. Jadi mungkin mereka yang melanjutkan belum selesai kuliahnya gitu. Ya. Terus kalau dari dukungan ini sekolah sendiri? Dari sekolah induk? Sekolah induk dan juga apakah dari sekolah-sekolah yang mendukung gitu kan? Kalau dari sekolah induk sudah pasti mendukung, karena kan kita ini sebagai satu badan gitu ya, lembaga, jadi tidak terpisah antara sekolah reguler dan terbukanya tidak terpisah. Artinya kepala sekolahnya itu, kemudian kurikulumnya itu, kesiswanya itu juga sama, cuma memang kita kelasnya terbuka gitu dan diurusnya oleh tim pengelola tadi. Tim pengelola ini yang mengelola untuk melaksanakan sekolah terbuka. Jadi kalau dukungan, kalau dari sekolah induk, alhamdulillah sangat luar biasa. Bahkan tidak pernah dibeda-bedakan. Artinya ketika guru-guru rapat pun itu dibahas juga masalah tentang kelas terbuka. Bahkan kalau ketika ada rapat pleno kelulusan, orang tim sekolah terbuka juga dilibatkan. Jadi kalau dukungan dari sekolah induk, alhamdulillah luar biasa. Kalau dari sekolah luar, saya nggak paham ya, karena kan kita nggak ngerti di dalamnya. Tapi sudah banyak SMP yang merekomendasikan anak-anaknya mungkin yang dia kira-kira nih anak ini nggak bisa lanjut nih kalau di sekolah reguler. Maka dia udah rekomendasikan duluan ketika SMP. Dibuktikan oleh beberapa WA ke saya pribadi dan teman-teman gitu ya. Pak, ini dari SMP ini bisa kan nanti murid saya gini? Oh bisa, segala macam ya. Atau yang daftar kita tanya, kamu terbuka dari mana? Dari ibu ini, dari Pak ini, alhamdulillah. Gitu. Kira-kira bisa nggak SMA terbuka ini, misalkan ada SMP terbuka gitu kan, atau misalkan SMK terbuka gitu. Jadi bukan hanya untuk sekolah menengah atas saja, tapi juga bisa di SMP, bisa juga di SMK. Ada kemungkinan mungkin wacana dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, apakah bakal ke depannya seperti itu atau gimana? Ya. Kalau SMP terbuka, sebenarnya saya udah dengar udah lama eksis ya di Kota Bogor tuh ada. Kalau nggak salah dulu ada di SMP 16 Bogor ya. Saya nggak tahu masih ada apa enggak. Kalau SMK itu sempat ada, cuman ternyata katanya dihapuskan. Karena SMK ini kan berbasis skill ya. Kalau dia belajar mandiri,
kemudian tatap mukanya terbatas, mungkin nanti lulusannya, ini opini saya, lulusannya juga mungkin tidak menguasai skillnya. Misalnya oke lah SMK otomotif, dia nggak pernah praktek gitu kan karena terbuka, dia belajar mandiri gitu. Mungkin seperti itu gitu. Tapi sempat ada, tapi dihapuskan kalau nggak salah. Kalau SMK artinya sekarang ini SMA terbuka yang benar-benar ini ya, ya jadi diurus oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Oke. Terus kemudian dari segi ini nih, sebenarnya ada nggak sih kendala dalam mengelola SMA terbuka ini? Nah, kalau kendala kita biasanya paling besar itu di siswa. Apa tuh? Jadi siswa terbuka itu ya luar biasa ya, karena kan dari motivasinya belajar, kemudian dari kesibukannya itu berbeda dengan anak-anak reguler. Ada yang datang pagi, kemudian sore itu udah lihat-lihat jam. Kenapa nak? Pak, saya ada kerjaan sore jam 4. Oh ya udah sabar sebentar dulu, ya mungkin itu. Kemudian ada juga yang di pondok. Pondok mungkin dari pondok mereka udah belajar agama, udah banyak hafalannya segala macam. Ketika di kelas reguler, di kelas terbuka, ya mungkin mereka juga udah agak kecapean sedikit. Tapi itu secara umum, artinya dari banyak siswa itu ada aja yang tadi yang saya cerita yang masuk ke perguruan tinggi negeri yang pintar-pintar tuh ada juga. Artinya kita tetap berikan pelayanan siapapun, bagaimanapun kondisinya, sok kita kasih pelayanan. Kalau mau sekolah, ini silahkan. Ya, kalau kendala dari itu kan kendala dari siswa ya. Tapi kalau kendala misalkan dari pondok pesantren, dari tempat mereka bekerja itu ada nggak? Kalau dari pondok mungkin kita ini ya, kalau mereka ada kegiatan paling ya. Kalau mereka ada kegiatan tersendiri. Jadi ketika tatap muka tidak bisa hadir, ada kegiatan. Tapi kalau kami sendiri biasanya udah di awal tahun udah bilang, jadwal pelaksanaan, kemudian kita rapikan gitu. Tapi kadang suka ada aja gitu ya, Pak, siswa dari pondok ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan maulid atau apalah gitu di pondoknya. Ya mungkin itu aja sih yang kita kadang sayangkan gitu, karena udah tatap mukanya 1 pekan sekali, kemudian juga masih ada kadang-kadang izin seperti itu. Itu aja sih. Terus ada juga kalau di pondok ini kan anak ada yang betah, ada yang nggak betah tuh. Yang nggak betah itu kita tahu ya sama-sama, kadang di pondok itu anak suka kabur gitu, kabur menghilang gitu. Sedangkan data siswa ini udah masuk di kita, di terbuka. Akhirnya kan kita menelusurinya susah. Ini anak kemana gitu ya, nggak sekolah, nggak di pondok. Apakah ini sekolahnya mau lanjut apa enggak gitu kan? Karena kami sebenarnya tidak ada aturan yang baku apakah pondok dan sekolah bikin MOU atau enggak. Kalau kami menerapkannya di SMA 8 itu tidak ada MOU. Kenapa? Karena jadi anak-anak ini biar masuk secara perorangan saja. Artinya pondok hanya mengkoordinir. Jadi ketika dia berhenti di pondok, dia masih bisa sekolah di kita gitu. Jadi nggak berhenti di pondok terus udah berhenti juga sekolah. Jangan dong. Jadi tujuan kita malah batal kan. Tujuan kita kan supaya menyerap angka putus sekolah, anak-anak putus sekolah kan. Kalau begitu malah putus sekolah lagi jadinya gitu. Ya. Terus ini kan SMA terbuka ini apa sih bakal terus berkembang ke depannya ya. Mungkin cara dari pengelola, terus dari mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, supaya SMA terbuka ini bisa lah benar-benar menjadi sekolah pilihan itulah. Pilihan bukan hanya pilihan karena nggak punya duit atau pilihan karena nggak diterima di siswa nggak diterima di SMA gitu swasta. Tapi benar pilihan karena emang SMA terbuka ini perlu penting sebenarnya gitu. Penting untuk mencerdaskan bangsa gitu melalui sekolah. Jadi sebenarnya kalau kami berpikirnya terbalik kan. Kalau SMA terbuka eksis terus berarti gak berhasil berarti pendidikannya. Kenapa? Karena kan kita alternatif ya sebenarnya. Jadi kita tuh pengennya jumlah sekolah juga udah banyak. Terus kemudian anak-anak bisa keserap semua di sekolah reguler gitu kan. Kan kita kan mengutin yang itu aja, yang nggak bisa sekolah sebenarnya. Jadi kalau harapan kami ya SMA terbuka ini makin lama makin kecil dan sudah terakomodir semua di sekolah reguler gitu. Kalau kami gitu ya. Adapun program pemerintah ke depan saya belum paham, tapi pernah dengar juga Pak Menteri yang baru nih ngomongin pendidikan non formal, mungkin akan dijadikan juga alternatif mungkin ya, yang bisa berkelanjutan, terutama yang mungkin segmennya tadi pondok pesantren, karena kan pondok pesantren biasanya ya belajar agama saja biasanya gitu. Ya, menariknya kan sudah beberapa sekolah ya yang bekerjasama dengan PKBM ya, menjalankan sekolah non formal ya. Nah, kalau misalkan
SMA terbuka, khususnya SMA 8, sudah ada ini mungkin kerjasama dengan beberapa PKBM untuk ya membantu lah gitu siswa yang misalkan lingkungannya jauh dari untuk ke SMA terbuka gitu. Gimana Kang? Jadi kalau ini PKBM nih ngomongin ya, PKBM berarti pakai C ya? Yeah. Kalau kita nggak ada kerjasama, karena kan memang kita beda segmen ya. Tadi dari usia beda, kemudian ini beda istilahnya beda kemasan lah. Kalau kita sekolah formal. Jadi kalau untuk mengatasi anak-anak yang jauh dari sekolah terbuka, dari TKB, kalau kita nyebutnya TKB bukan PKBM. Kalau PKBM paket. Kalau jauh dari TKB, itu masih bisa kita berikan fasilitas tadi, LMS, kemudian tapi untuk tatap muka kan insya Allah nggak terlalu lamanya, cuma 1 pekan tuh 2 kali atau 1 kali. Jadi kalau kerjasama dengan PKBM kita nggak ada, karena kan beda pintu gitu, beda kamar. Ya. Beda kamar. Nah, tadi kan berarti kan modul sama dengan SMA Rugul ya? Iya betul. Terus kalau modul pembelajarannya seperti apa? Sama juga. Sama persis dengan reguler. Jadi buku-buku yang diterima anak-anak reguler itu juga dipelajari di terbuka. Gitu. Walaupun kadang orang masa iya? Ya memang begitu. Jadi anak-anak terbuka ini sebenarnya luar biasa di balik kegiatan mereka yang sambil kerja, yang sambil mondok, mereka juga harus belajar dengan bobot yang sama dengan reguler gitu. Gitu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau SMA terbuka ini kan tadi seperti di awal dibilang kalau di perkuliahan mirip dengan universitas terbuka ya. Dalam hal bukan jumlah siswanya maupun mahasiswanya kan dari kalangan pekerja atau yang orang atlet gitu. Kedepan untuk SMA terbuka bisa nggak bukan hanya di SMA 8 Bogor, tapi SMA lain juga bisa hal serupa. Yeah. Dan kalau misalkan ini dari pengalaman Akang sendiri ya, kalau SMA lain di luar SMA 8 ingin membuka SMA terbuka ini, modal penting yang harus dibutuhkan apa Kang? Ya, kalau sekolah induk ya, berarti kita ngomongin sekolah induk. Bisa nggak sekolah induk membuka sekolah terbuka baru? Itu yang mengetahui adalah Dinas Pendidikan. Tapi setahu saya kemarin ada sekolah terbuka baru di daerah dekat pintu tol Ciawi. Itu sekolah swasta, tapi membuka. Oh, swasta bisa juga? Ternyata bisa memang. Nah, kenapa? Alasannya mungkin kalau kita kan SMA 8 di Bogor Utara. Dia kan di sana gitu ya. Mungkin untuk menjangkau itu, mungkin alasannya salah satunya. Nah, bagi sekolah-sekolah yang mau membuka terbuka mungkin bisa konsultasi langsung ke cabang Dinas Pendidikan atau langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk modal apa sih yang perlu? Mungkin modal pengetahuan aja dulu. Modal pengetahuan bahwa tadi terbuka, paket berbeda, bagaimana sistemnya, pengelolaannya, bagaimana juga kita mentargetkan siswanya, jangan terlalu targetkan tinggi, karena kan mereka ini kan banyak kesibukan. Artinya supaya mereka ini paham, terbuka ini adalah pintu yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama gitu. Pintu masuk yang berbeda dengan tujuan yang sama dengan reguler gitu. Nah, gitu. Baik, makasih Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.